Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu pertama di bulan Desember, tidak terasa rasanya sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Tentunya banyak hal yang pastinya sudah kita alami, tetapi hingga sampai sekarang Tuhan masih menyertai kita, amin. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau menyiapkan hati kita mau bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, saat ini kami membawa hati kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di setiap musim kehidupan kami. Pada hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah ini. Kami percaya Kau mampu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kita mau sama-sama memberikan hati kita, memberikan jiwa kita, semuanya untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, inilah rinduku kepadamu. Kepadamu
benar Tuhan, kami mau memberikan hati kami mau memberikan jiwamu, itu semua hanya milik-Mu ya Bapa. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini, Hati Hamba. Kebaikan yang ku terima.
seluruh hidup kami ya Bapa, karena Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak dipuji Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Siap bersuka cita, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Kita mau katakan, Tuhan Yesus ajaib, sungguh ajaib. Kita angkat satu pujian ini, ajaib, sungguh ajaib. Sambil bertepuk tangan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya ajaiblah Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya, haleluya, ku puji namanya. Oh, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib, sungguh ajaib. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku ajaib. Sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya ajaiblah Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya, haleluya, ku puji namanya. Oh, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib, sungguh ajaib. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku ajaib. Sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Ajaib, sungguh ajaib Tuhanku. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, lebih dahsyat lagi, amin. Kita mau angkat satu pujian ini, bersyukurlah. Kita mau sama-sama datang ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersih, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
untuk selama-lamanya, amin. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Dia Mengerti, Dia Peduli. Angkat satu pujian ini, Dia Mengerti. Sama-sama katakan, terkadang kita merasa. Terkadang kita merasa tak ada jalan berbunga, tak ada lagi
Amin Tuhan, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli ya Bapa. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya merindukan bahwa keadaan kita saat ini tetap berada di dalam pemeliharaan Allah, di dalam perlindungan Allah. Saya merindukan bahwa sukacita tetap ada dalam kehidupan kita, damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita, bahkan senantiasa kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita akan renungkan di dalam Mazmur 133. Saya mengajak kita semua untuk kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop di situ, persaudaraan yang rukun. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jagut, yang meleleh ke jagut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema hidup rukun dengan semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, saya merindukan bahwa kehidupan kita saat ini, bahkan juga kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di keluarga, baik bekerja, baik juga di masyarakat maupun di bangsa dan negara kita ini, kita boleh menjadi umat yang terus membawa kerukunan, membawa keharmonisan, membawa sukacita dimanapun kita berada. Jangan biarkan perbedaan menjadi hambatan untuk kita boleh menciptakan kerukunan di sekitar kita. Mengapa saat ini saya menyampaikan tema ini, yaitu tema hidup rukun dengan semua orang? Karena jika kita melihat situasi saat ini, banyak hal yang menjadi isu yang bisa merusak kenyamanan di bangsa dan negara kita ini. Termasuk salah satunya yaitu isu mengenai agama. Bagaimana isu agama sudah memuncak kembali, bahkan juga dikhawatirkan bisa mengancam, bisa merusak kenyamanan dan keamanan di bangsa kita ini. Bahkan juga perbedaan agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, ya, sehingga sesuatu bisa merusak, bahkan juga bisa melenyapkan perbedaan agama yang ada di bangsa kita ini, sehingga sesuatu yang tadinya unik, ya, itu dirusak menjadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan juga Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat perbedaan politik yang saat ini, yaitu di jelang-jelang pilkada yang sedang berlangsung, ya, hal ini juga bisa memicu sesuatu perdebatan, ya, memicu sesuatu yang tidak baik, yaitu yang ujung-ujungnya kita saling membenci, saling menjelek-jelekan, bahkan juga saling memusuhi lawan politik kita. Bahkan jika kita juga melihat di dalam berita-berita, informasi-informasi yang saat ini kita terima, ya, isu mengenai Pilpres tahun 2024 pun saat ini sedang rame dibicarakan, sedang hangat dibicarakan, bahkan juga dikhawatirkan bahwa Pilpres 2024 ini juga akan menjadi sesuatu yang mengancam kenyamanan, bahkan juga keamanan di bangsa kita. Dikhawatirkan juga bahwa Pilpres ini juga menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada Pilpres sebelumnya. Untuk itu hari ini saya membicarakan, bahkan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema hidup rukun dengan semua orang. Saya mengajak kita bersama-sama, sekalipun kita berbeda agama, sekalipun kita berbeda pandangan politik, mari kita harus tetap menjalin hidup rukun di antara kita semua, terutama bagi kita umat Allah. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menciptakan kerukunan dimanapun kita berada.
Mari kita akan melihat apa pandangan Alkitab tentang hidup rukun, khususnya menurut pemazmur yang tadi kita sudah baca, yaitu menurut Mazmur Daud yang ada di dalam Mazmur 133. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kehendak Allah, kerinduan Allah bagi umatnya, yaitu kerinduan Allah tentang hidup rukun di antara kita semua. Ada 3 hal mengapa Allah merindukan adanya hidup rukun di antara kita semua. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat yang pertama, dikatakan di situ nyanyian ziarah Daud, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mengapa Allah menghendaki hidup rukun ada di tengah-tengah kita? Karena Allah melihat hidup rukun itu sesuatu yang baik. Hidup rukun itu sesuatu yang indah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah mengatakan semua yang diciptakannya, semuanya itu dilihatnya baik. Ya, ketika Allah menciptakan cakrawala, ketika Allah menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, ketika Allah menciptakan alat-alat penerang, Allah mengatakan semuanya itu baik. Ya, bahkan ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Ya, ini menandakan sesuatu kepuasan daripada Allah bahwa apa yang diciptakannya, ya, apa yang diciptakannya itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Dan Allah juga merindukan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, sebagai orang-orang, ya, sebagai orang-orang yang ada di dalam suatu negara, ya, yang ada dalam suatu keluarga, bahkan juga yang ada di sekitar kita. Allah merindukan bahwa kita juga boleh menciptakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah di sekitar kita. Termasuk di sini dikatakan yaitu hidup rukun, ya. Hidup rukun dengan semua orang. Allah merindukan kita boleh menciptakan kerukunan di sekitar kita karena Allah memandang semuanya itu baik dan indah, ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa negara akan baik dan indah di mata Allah, bahkan juga di mata negara yang lain, yaitu ketika rakyatnya bisa hidup rukun dengan semua orang, ya. Keluarga yang baik dan keluarga yang indah juga bisa dipandang baik oleh orang lain ketika keluarga itu bisa memelihara kerukunan di dalam keluarganya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan biarkan perpecahan ada di negara kita. Jangan biarkan kebencian ada di dalam keluarga kita. Mari kita ciptakan kerukunan di bangsa kita ini, bahkan juga di keluarga kita. Dan dimanapun kita berada, mari kita ciptakan kerukunan. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah itu bukan ketika kita bisa mengalahkan lawan politik kita. Bukan ada ketika kita bisa membuat orang lain mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita pahami, sehingga perbedaan itu kita hancurkan hanya karena keinginan kita bahwa orang lain bisa mengikuti apa yang kita pahami. Tetapi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu bisa tercipta ketika kita bisa dengan rendah hati menerima perbedaan pendapat, ya, perbedaan agama, ya, perbedaan pandangan politik dan juga perbedaan yang lain. Ya, ketika kita rendah hati bisa menerimanya semuanya itu dan juga bisa memelihara perbedaan itu sebagai sesuatu anugerah daripada Tuhan, maka saya yakin kerukunan, keharmonisan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang baik itu berbicara mengenai sifat dan karakter. Dan saya merindukan bahwa sesuatu yang baik yaitu sifat dan karakter itu ada di dalam kehidupan kita. Kita memunculkan sifat dan karakter yang baik, ya, maka nanti sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita, ya, itu akan memunculkan sesuatu yang indah. Artinya kepuasan dari sesuatu yang kita munculkan dalam diri kita. Mari kita ciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berada dalam suatu negara kita boleh menjadi negara yang harmonis, negara yang rukun. Bahkan juga ketika kita ada dalam satu keluarga kita juga bisa menjadi keluarga yang harmonis di mata Tuhan. Mengapa Allah merindukan, menghendaki adanya hidup rukun
di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah mau kita hidup rukun dengan semua orang? Karena Allah memandang hidup rukun itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. Dari awal tadi saya katakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah merindukan sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita ciptakan hidup rukun dalam kehidupan kita. Karena Allah mau hidup rukun ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Allah mau sesuatu yang baik, sesuatu yang indah itu ada dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa Allah merindukan bahwa hidup rukun dengan semua orang itu ada dalam kehidupan kita? Yaitu kita bisa melihat di ayat kedua, dikatakan di situ, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat ya berbicara mengenai minyak. Minyak ini dipergunakan untuk pentabisan seorang imam, ya, seorang imam atau seorang nabi ataupun seorang raja, ya. Hal ini menyangkut perwakilan Allah kepada seseorang yang dipilihnya, ya. Seseorang yang dipilihnya menjadi alatnya, dan orang itu pun mendapatkan kehormatan daripadanya, bahkan juga daripada umatnya. Dan Allah mau kita sebagai umat Allah yang saat ini pun menerima kehormatan itu, ya, menerima kehormatan yang dikatakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan saya merindukan minyak itu pun boleh mengalir dalam kehidupan kita. Minyak yang mengurapi kita, yang membawa kehormatan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mengapa Allah menghendaki hidup rukun itu ada dalam kehidupan kita? Karena kerukunan itu akan membawa kehormatan dan akan membawa kemuliaan bagi kehidupan kita. Seperti yang saya tadi katakan bahwa ketika kita berbicara minyak, yaitu berbicara mengenai pengurapan, berbicara mengenai pentabisan, dan di situ berbicara mengenai kehormatan dan kemuliaan yang datangnya daripada Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jadi seseorang yang dapat menciptakan kerukunan itu akan mendapatkan atau akan mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Jadi kehormatan dan kemuliaan suatu negara itu akan terletak pada kerukunan di atas perbedaan. Ya, di atas perbedaan yang ada di bangsa kita ini, di suatu negara itu akan memunculkan kehormatan ketika hidup rukun itu tetap ada di dalam suatu negara itu. Jadi perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita saling membenci, perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita saling memusuhi, tetapi perbedaan itu justru menjadi suatu kehormatan dalam kehidupan kita ketika kita tetap bisa hidup rukun di dalam perbedaan yang ada. Kehormatan dan kemuliaan dalam sebuah keluarga juga bisa tercipta, yaitu ketika setiap anggota keluarga itu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekali lagi, mengapa Allah merindukan, menghendaki hidup rukun itu ada dalam kehidupan kita? Karena kerukunan itu akan membawa kehormatan dan kemuliaan bagi kehidupan kita. Dan Allah merindukan bahwa kehormatan dan kemuliaan itu ada di bangsa kita. Allah merindukan kehormatan dan kemuliaan itu ada dalam keluarga kita. Dan Allah merindukan kehormatan dan kemuliaan itu ada di dalam setiap umatnya. Untuk itu mari kita terus menjalin kerukunan di dalam kehidupan kita, supaya kerukunan itu pun membawa kehormatan di dalam kehidupan kita dan membawa kemuliaan daripada Allah. Dan yang ketiga dan yang terakhir, mengapa Allah merindukan, menghendaki kerukunan itu ada dalam kehidupan kita? Di ayat yang ketiga dikatakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di sini saya mengatakan bahwa kerukunan akan membawa berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita boleh hidup rukun, ya, maka berkat-berkat Allah pun akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi kesejahteraan bangsa ini itu terletak pada kerukunan rakyatnya atau kerukunan masyarakatnya. Jika ada kerukunan, maka berkat Allah pun
akan terus mengalir bagi bangsa ini. Berkat Allah itu bisa berbicara mengenai sukacita, berkat Allah itu bisa berbicara mengenai damai sejahtera, ya. Berkat Allah itu bisa berbicara mengenai kemakmuran, ya, bahkan juga pemulihan bagi bangsa kita ini. Untuk itu mari supaya bangsa kita ini dipulihkan, mari kerukunan kita tetap pelihara sekalipun perbedaan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan Gunung Hermon. Ya, Gunung Hermon itu ada di atas Gunung Sion, ya, sehingga jika dikatakan embun dari Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion, ini berbicara mengenai berkat yang kita terima bukan berkat dari manusia, tetapi berkat dari yang atas, yaitu berkat dari Allah. Ya, dikatakan berkat-berkat itu, ya, embun itu akan turun ke Gunung Sion. Kenapa dikatakan ke Gunung Sion? Karena Gunung Sion itu adalah tempat di mana bait Allah berada. Ya, bagaimana berkat-berkat Allah itu akan mengalir kepada bait Allah itu. Bait Allah itu berbicara mengenai persekutuan orang-orang percaya, yaitu persekutuan umat Allah, di mana persekutuan umat Allah ada di situ, maka berkat-berkat Allah pun akan mengalir ke situ. Untuk itu mari kita juga memelihara persekutuan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Allah. Kita juga boleh memelihara persekutuan kita, boleh memelihara kerukunan kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa Allah merindukan kerukunan itu ada dalam kehidupan kita? Atau mengapa Allah mau kita hidup rukun dengan semua orang? Sekali lagi, karena Allah memandang hidup rukun itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. Selanjutnya, kerukunan itu pun akan membawa kehormatan dan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kerukunan akan membawa berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita, pemulihan akan terjadi dalam keluarga kita, dan pemulihan pun akan terjadi di dalam negara kita jika kita terus memelihara kerukunan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ciptakanlah hidup rukun di dalam kehidupan kita, mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai ciptakan kerukunan di dalam diri kita sendiri, yaitu kerukunan di antara keluarga demi keluarga, ya, di anggota keluarga kita ciptakan kerukunan, keharmonisan, ya, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan teman kerja kita, dengan para pelayan-pelayan yang lain, bahkan juga ketika kita berbicara mengenai perbedaan agama pun kita tetap menciptakan kerukunan. Sekalipun kita berbeda agama, kita berbeda keyakinan, tetapi kita tetap harus menciptakan kerukunan itu. Bahkan juga ketika kita mungkin berbicara mengenai politik, kita berbeda pandangan politik, tetap kita pun harus menciptakan kerukunan. Jangan biarkan kita saling membenci, saling memusuhi, saling menjelekan. Bahkan juga jangan biarkan cuma karena perbedaan politik, keharmonisan, kerukunan itu hancur dalam kehidupan kita. Mari tetap ciptakan kerukunan dalam kehidupan kita, karena Allah menghendaki kita hidup rukun dengan semua orang. Karena dengan hidup rukun, maka berkat-berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Kehormatan akan muncul di dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah akan muncul dalam kehidupan kita. Mungkin hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan berbicara mengenai kerukunan, hidup rukun bagi bangsa dan negara kita ini, bagi hidup rukun bagi keluarga kita, yaitu dengan mendoakan bangsa dan negara kita. Dengan mendoakan pemulihan bangsa dan negara kita ini, supaya negara kita, bangsa kita ini tetap dipelihara oleh Allah, yaitu dimulai dengan doa. Kita berdoa untuk bangsa kita ini supaya Tuhan terus memelihara keamanan, memelihara kesejahteraan, supaya tetap ada sukacita, ya, supaya tetap ada keharmonisan, supaya tetap ada kerukunan, sekalipun adanya perbedaan yang beragam di bangsa kita ini. Tetapi kita terus mendukung pemerintah di dalam pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita terus berdoa, kita terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan pejabat-pejabat yang ada, supaya mereka boleh terus bersatu, mereka boleh terus rukun, dan mereka boleh terus harmonis di dalam menjalankan pemerintahan di negara kita ini. Dan saya percaya ketika kita terlibat mendoakan bangsa kita ini, bangsa kita dipulihkan dan kita pun
akan hidup di dalam berkat-berkat Allah. Untuk itu mari saya mengajak kita semua di dalam isu-isu politik, isu agama yang saat ini ada, ya jangan kita biarkan semuanya itu merusak kenyamanan, ketentraman, kedamaian, bahkan juga kerukunan di antara kita semua. Tetapi kita sebagai umat Allah justru kita menjadi alatnya Allah untuk membawa kehormatan bagi bangsa kita ini, untuk membawa berkat-berkat Allah bagi bangsa kita ini, bahkan juga membawa sesuatu yang baik dan yang indah bagi bangsa kita ini. Kita mulai dari kehidupan kita, mari kita ciptakan kerukunan dan keharmonisan di dalam kehidupan kita. Biarlah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan kembali kepada kita sebagai tugas dan tanggung jawab kita di dalam sebuah negara, bahkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita punya tugas daripada Allah, yaitu menjalankan kehendak-Nya, menjalankan kerinduan Allah, yaitu hidup rukun dengan semua orang. Allah mau kita hidup rukun dengan semua orang. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kembali kepada kita supaya kita boleh terus hidup rukun dimanapun kita berada. Mari kita akan bersama-sama berdoa, kita akan mendoakan bangsa dan negara, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan juga kita akan berdoa untuk sinode kita, yaitu sinode GPII. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur dan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah keluarga demi keluarga boleh terus menciptakan keharmonisan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah keluarga demi keluarga boleh terus Tuhan pelihara, boleh terus Tuhan jaga ya Tuhan, lindungi, sehingga keluarga demi keluarga boleh memancarkan kemuliaan daripadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di gereja ini, biarlah Tuhan terus pulihkan keadaan mereka yang saat ini lemah, Engkau kuatkan, yang saat ini sedang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang saat ini sedang mencari pergumulan hidupnya ya Tuhan, baik kesulitan ekonomi, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang lain, biarlah Tuhan terus menolong mereka menyelesaikan setiap persoalan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati umat Tuhan di tempat ini, bahkan juga di dalam persekutuan mereka dengan keluarga demi keluarga, persekutuan mereka ya Tuhan di jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan juga persekutuan mereka dengan Engkau ya Tuhan, biarlah terus terpelihara dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh para pelayan Tuhan, seluruh pengurus Tuhan yang ada di gereja ini, biarlah terus Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu ya Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini, untuk melayani umat-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan juga boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, memberkati segala rancangan apapun yang mereka rencanakan ya Tuhan. Biarlah semuanya terlaksana sesuai dengan kehendak Engkau. Kami juga berdoa untuk sinode kami, yaitu sinode GPII ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan, beserta istrinya, bahkan juga untuk seluruh keluarga besar ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara, merawat ya Tuhan, bahkan juga memakai keluarga ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja GPII dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai sinode ini, memakai gereja-gereja Tuhan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa berkat-berkat pemulihan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang dilayani. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan juga untuk seluruh jajaran pemerintahan ya Tuhan sampai ke RT RW. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memakai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada ini ya Tuhan, boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk membawa kesejahteraan, membawa kerukunan, keharmonisan, membawa kemakmuran ya Tuhan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai mereka, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada-Mu ya Tuhan, boleh terus tercurah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kenyamanan,
keamanan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Bahkan menjelang pilkada ya Tuhan, bahkan juga isu-isu yang lain ya Tuhan, yang memungkinkan bisa merusak kenyamanan di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bekerja ya Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, untuk terus memelihara, menjaga, merawat ya Tuhan keamanan bahkan juga kesejahteraan di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami tolak segala perpecahan ya Tuhan, kami tolak Tuhan segala kehancuran di bangsa kami ini, kami tolak segala kerusuhan ya Tuhan. Biarlah kemakmuran, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita daripadamu ya Tuhan boleh tercurah bagi bangsa kami ini. Kami merindukan bangsa kami ini dipulihkan ya Tuhan, dan boleh mendapatkan berkat-berkat daripadamu. Kehormatan bangsa kami ini ya Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan bangsa kami ini ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Kami merindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah ada di bangsa kami ini sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan seluruh doa kami, seruan doa kami, doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami ini, akan memulihkan keadaan kami, sehingga keadaan kami akan semakin hari semakin baik. Karena kami percaya Tuhan terus memelihara dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita pada akhir ibadah kita pada minggu pagi ini, kita mau menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Allah. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
you, Tuhan Yesus memberkati.